Halo semuanya, kami dari kelompok Tintam yang beranggotakan Angelana, Ayuni, David Fernando, Faisal, Hendrik, Pramudia, Rahma, Raffian, Satria Yulanda, Teguh Krismon, dan saya sendiri Nobelanti Bulu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyidikan, apa saja yang termasuk dalam format penyidikan, bagaimana proses penyidikan, dan bagaimana klarifikasi dalam sebuah tindak pidana. Apakah tindak pidana itu mudah, sulit, ataupun sedang? Penasaran kan? Mari kita simak video berikut. Menurut pasal 1 ayat 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Di sini kami akan menjelaskan terkait tahap perencanaan penyidikan. Tahap perencanaan penyidikan yang pertama yaitu menentukan sasaran penyidikan. Pada tahap penentuan sasaran penyidikan terdapat beberapa aspek yang harus ditentukan. Di antara lain, yang pertama, orang yang diduga melakukan tindak pidana. Yang kedua, dugaan perbuatan pidana. Dalam hal ini merupakan kejahatan atau pelanggaran. Yang ketiga, unsur-unsur pasal yang diterapkan. Yang keempat, alat bukti, dan yang kelima, barang bukti. Tahap perencanaan penyidikan yang kedua yaitu menentukan sumber daya yang dilibatkan. Pada tahap ini, sumber daya yang dilibatkan meliputi tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas, sarana dan prasarana, serta anggaran yang diperlukan. Tahap perencanaan penyidikan yang ketiga yaitu perencanaan kegiatan penyidikan berupa administrasi penyidikan yang meliputi laporan kejadian, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, gelar perkara, alat bukti dan barang bukti, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Masing-masing komponen yang ada pada administrasi penyidikan dijelaskan terkait pengertian hukumnya dan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Tahap perencanaan penyidikan yang keempat yaitu perencanaan kegiatan waktu penyidikan. Meliputi pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, serta berkas penyidikan. Waktu kegiatan penyidikan telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Tahap perencanaan penyidikan yang kelima yaitu perencanaan pengendalian dan koordinasi penyidikan yang terdiri dari tata naskah berupa mempersiapkan administrasi penyidikan serta buku kontrol berupa mempersiapkan buku kontrol penyidik oleh PPNS. Penyidikan tindak pidana keimigrasian dilaksanakan berdasarkan yang pertama, laporan dari masyarakat ataupun petugas baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, tertangkap tangan oleh masyarakat ataupun petugas. Dan yang ketiga, hasil pengawasan keimigrasian yang telah dituangkan dalam laporan kejadian. Tahapan penyidikan diawali dengan pembuatan surat perintah tugas yang memuat dasar penugasan, identitas petugas, jenis penugasan, lama penugasan, serta pejabat pemberi perintah. Yang kedua, dibuatnya surat perintah penyidikan atau sprindik, yaitu surat resmi yang ditandatangani oleh atasan PPNS kepada PPNS yang bertugas untuk memulai penyidikan. Sprindik ini memuat dasar penyidikan, identitas PPNS keimigrasian, jenis perkara yang disidik, serta identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah. Yang ketiga, dibuatnya SPDP, yaitu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan suatu perkara. Penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada penuntut umum. SPDP memuat yakni yang pertama, dasar penyidikan berupa laporan kejadian diduga sprindik. Kedua, waktu dimulainya penyidikan. Tiga, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan, dan uraian singkat tindak pidana. Keempat, identitas tersangka. Dan yang kelima, identitas pejabat yang menandatangani SPDP. Laporan kejadian merupakan salah satu administrasi penyidikan yang memuat tentang penunjukan lokasi kejadian ataupun TKP. Pemanggilan adalah tindakan penyidik untuk menghadirkan saksi atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Penangkapan
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan ataupun penuntutan ataupun peradilan dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Penangkapan dilaksanakan berdasarkan dua, yaitu paling sedikit dua alat bukti yang sah serta tertangkap tangan. Penangkapan ini juga dilaksanakan dengan berdasarkan surat penangkapan, yaitu surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi jika PPNS ataupun PPNS Keimigrasian jika KKMI-nya bukan PNS. Penahanan adalah penempatan tersangka ataupun terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. Penahanan dilakukan oleh PPNS bila dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidananya. Gelar perkara adalah kegiatan penyidik keimigrasian untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang, dan telah dilakukan penyidik guna memperoleh kesimpulan. Dan gelar perkara ada dua, yaitu biasa dan khusus. Gelar perkara biasa dilaksanakan saat 1. Awal proses penyidikan, yang kedua pertengahan proses penyidikan, dan yang ketiga akhir proses penyidikan. Perbedaan antara alat bukti dan barang bukti. Barang bukti merupakan barang yang dapat disita berupa 1. Benda atau tagihan yang diperoleh dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana. 3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan. Barang bukti dipergunakan untuk memperkuat alat bukti, sedangkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kategori atau klasifikasi kasus pelanggaran tindak pidana keimigrasian terbagi menjadi 4 yang didasarkan oleh aspek-aspeknya. Yang pertama adalah tindakan mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit. Pada tingkatan atau kategori mudah, aspek saksinya melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi. Lalu, tempat tinggal saksi masih berada dalam satu wilayah kecamatan atau berdekatan dengan kantor petugas PPNS. Dan yang ketiga, saksi merupakan korban tindak pidana dan jumlah saksi tidak lebih dari 2 orang. Kemudian aspek kedua yaitu bukti. Bukti pada klasifikasi kasus mudah, bukti suratnya ada dan tidak sulit ditemukan atau mudah didapatkan. Lalu, barang bukti dan keterangan dari pelaku maupun saksi berhubungan sehingga tidak memerlukan keterangan dari ahli. Lalu, untuk aspek tersangkanya, tersangka tangkap tangan atau menyerahkan diri secara langsung ke petugas. Keberadaan dan identitas tersangka mudah didapatkan. Keterangan tersangka tidak berbelit-belit atau tersangka jujur kepada petugas. Lalu jumlah tersangkanya tidak lebih dari 2 orang. Dan pada klasifikasi tingkat kasus mudah biasanya adalah tersangka tunggal. Lalu tersangka dalam keadaan sadar dan rohani. Pada tingkat klasifikasi kasus mudah, tempat kejadian perkara mudah dijangkau. Contohnya seperti di kantor imigrasi, di perumahan warga, maupun di tempat pemeriksaan imigrasi. Lalu barang-barangnya masih lengkap dan dapat diamankan oleh petugas. Barang bukti dari tingkat klasifikasi mudah didapatkan atau berada di tempat kejadian perkara, kemudian barang bukti tersebut mudah diamankan oleh petugas dan tidak memerlukan penanganan khusus maupun alat angkut khusus untuk membawanya, serta penyimpanan barang bukti tersebut sangat mudah. Pada aspek mudah, tidak diperlukan pendapat ahli serta belum memerlukan peranan lembaga lain selain imigrasi. Pada tingkat klasifikasi kasus sedang, saksi melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi. Lalu, tempat tinggal saksi atau lokasi kejadian berada di satu wilayah atau satu kabupaten. Berbeda dengan yang mudah, kali
ini jangkauannya lebih luas. Saksi juga merupakan korban dan saksi berjumlah tidak lebih dari 3 orang. Kemudian pada aspek buktinya, bukti surat ada dan diperlukan. Pada tingkatan aspek sedang, bukti surat ada, petunjuk sesuai dengan bukti petunjuk yang didapatkan mengarah ke pelaku, serta keterangan ahli belum diperlukan. Untuk aspek tersangkanya berbeda dengan klasifikasi kasus mudah. Pada kasus klasifikasi sedang ini, kesehatan mental dan fisik dari tersangka terganggu. Keberadaan dan identitas masih mudah didapatkan dan bukan termasuk kejahatan terorganisir dan jumlah tersangka tidak lebih dari 3 orang. Untuk tempat kejadian perkaranya masih dapat dijangkau dan menggunakan kendaraan umum seperti motor dan mobil. Kemudian barang-barang di tempat kejadian perkara masih lengkap dan dapat dilakukan olah TKP dan dapat melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan ketika melakukan olah TKP. Kemudian adalah aspek barang bukti pada tingkat klasifikasi kasus sedang, barang bukti yang mudah didapat dan tidak memerlukan pemeriksaan forensik atau ahli, serta tidak memerlukan pengamanan khusus, tidak memerlukan pengangkutan alat khusus oleh kendaraan tertentu, serta tidak perlu penyimpanan khusus. Untuk aspek dan peranan lembaga lain selain imigrasi diperlukan, seperti Dispenduk Capil, kemudian agama, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas mengenai kriteria penentuan kasus sulit dari segi pandang pasal 15 ayat 1 huruf C. Jika kita melihat dari segi aspek saksi berada di satu wilayah provinsi dengan kantor PPNS. Jika kita lihat dari segi aspek bukti surat, tersedia sebagian dari bukti surat yang diperlukan. Jika lihat dari aspek petunjuk, yang terdapat petunjuk yang belum sesuai antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan belum mengarah kepada tersangka. Dilihat dari aspek ahli, diperlukan keterangan beberapa ahli dan belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik. Dilihat dari aspek tersangka, belum diketahui identitasnya, 2 terganggu kesehatannya, 3 dilindungi kelompok tertentu. Lalu dilihat dari aspek TKP, sulit dijangkau atau jauh dari kantor PPNS, 2 tidak utuh dan diperlukan pengolahan TKP, 4 diperlukan bantuan teknik kepolisian dalam olah TKP. Yang selanjutnya dilihat dari aspek barang bukti. Yang pertama, sulit didapat, diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli, diperlukan pengamanan khusus, 4 diperlukan pengamanan dengan alat khusus. Jika kita melihat aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani. Dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai kasus yang sangat sulit menurut pasal 15 ayat 1 huruf C. Untuk kita lihat dari segi aspek saksi berada di luar negeri dan jauh dari kantor PPNS. Jika kita melihat dari aspek bukti surat sudah ditemukan, sangat diperlukan, dan surat diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat. Lalu dilihat dari aspek petunjuk, yaitu petunjuk yang ada belum memperlihatkan kesesuaian antara keterangan para saksi, tersangka, dan barang bukti yang ditemukan. Yang selanjutnya dilihat dari aspek ahli sangat diperlukan dan harus didatangkan dari luar provinsi atau luar negeri. Dilihat dari aspek tersangka, 1 belum diketahui identitasnya, 2 terganggu kesehatannya, 3 dilindungi oleh kelompok tertentu. Selanjutnya dilihat dari aspek TKP, antara lain TKP sudah dijangkau, tidak utuh, diperlakukan pengolahannya TKP, dan diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP. Selanjutnya dilihat dari aspek barang bukti. Barang bukti sudah didapat, diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli, diperlukan pengamanan khusus, 4 diperlukan pengangkutan dengan alat khusus. Lalu H, dilihat dari aspek alat khusus, yaitu alat khusus yang sangat diperlukan, alat khusus peralatan yang dibutuhkan perlu dicadangkan dari luar negeri. Lalu yang terakhir dilihat dari aspek peranan lembaga. Peranan lembaga lain mutlak diperlukan.
atau lebih dari satu lembaga yang berperan dalam proses penyidikan. Masuk pada kasus yang kami ambil, Rahma adalah warga negara Prancis yang datang ke Indonesia menggunakan ITAS online yang berlaku sampai dengan Februari 2021. Ia datang ke kantor imigrasi untuk mengurus permohonan perpanjangan ITAS ke-1, penyatuan keluarga, sehubungan dengan pernikahannya dengan WNI yang bernama David Fernando. Novel sebagai petugas loket memeriksa kelengkapan file permohonan perpanjangan ITAS penyatuan keluarga, lantas menanyakan tentang surat nikah yang harusnya dimiliki oleh setiap pasangan suami istri di Indonesia. Namun, Rahma tidak dapat menunjukkannya. Novel menghubungi Krismon dan Ayuni, seorang penyidik dari seksi Interdakim, untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasangan suami istri tersebut. Ketika penyidik melakukan BAP kepada Rahma dan David, diketahui bahwa pernikahan tersebut telah berjalan selama 2 tahun sejak November 2018. Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, mereka menggunakan jasa dan seorang wali nikah bernama Pramudia dan saksi untuk menikahkan mereka dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp1.500.000. Penyidik menanyakan apakah David telah mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pramudia dan mengerti hal-hal apa saja yang menjadi syarat menikah dengan WNA. Namun, David mengaku tidak mengetahuinya dan hanya melakukan pembayaran, lantas kemudian dinikahkan serta diberikan kutipan akte nikah yang ditandatangani oleh Faisal. Ayuni yang bertugas untuk melakukan BAP terhadap Rahma menanyakan tentang keberadaannya di Indonesia dan menanyakan tentang pernikahannya. Namun Rahma tidak dapat menjawab, dikarenakan Rahma tidak mengetahuinya. Hal ini disebabkan karena Rahma hanya mengikuti perintah Pramudia yang dulu menikahkannya dengan suaminya. Sebelumnya, Rahma pernah datang ke Indonesia sebanyak 4 kali, yang dimana Rahma masih beragama agnostik. Dan kemudian sebelum pernikahannya dilangsungkan, Rahma memutuskan untuk menjadi mualaf dan mengucapkan 2 kalimat syahadat serta menandatangani sebuah surat keterangan. Penyidik kemudian mengecek dokumen akta nikah yang ditandatangani oleh Faisal dan menghubungi kantor KUA. Dengan mengirimkan surat, Satria sebagai kepala KUA menyatakan bahwa surat keterangan beragama Islam dan pernikahan tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat di KUA manapun sebelumnya, sehingga akta nikah yang telah ditandatangani oleh Faisal merupakan akta nikah palsu. Sementara proses BAP dilakukan, Krismon dan Ayuni membacakan hasil BAP dan Bapen dari kepala kantor dan menduga bahwa telah dilakukan sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 123 huruf A yang berisi setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan yang tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya atau orang lain. Setelah menyimak video tadi, sudah tahu kan apa itu penyidikan? Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.